Meski Pemprov DKI telah meniadakan kawasan khusus pesepeda di sejumlah titik ibu kota, namun beberapa kawasan masih diramaikan pesepeda. Banyaknya pesepeda yang beristirahat berpotensi memunculkan kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Pemprov DKI Jakarta telah meniadakan kawasan khusus bersepeda yang sebelumnya sempat dicanangkan sebagai pengganti hari bebas kendaraan bermotor. Meski tak ada lagi kawasan khusus pesepeda, aktivitas gowes warga Jakarta seakan tak bisa dibendung. Sejumlah titik masih menjadi lokasi favorit pesepeda untuk berkumpul, salah satunya di kawasan sekitar Efek Senayan. Namun disayangkan, beberapa pesepeda masih mengabaikan jaga jarak, berkerumun, dan tidak menggunakan masker dengan benar. Sejumlah anak-anak juga terlihat beraktivitas di tengah keramaian. Jadi Mas sekarang gimana nih untuk berolahraga bersepeda di Jakarta? Untuk sementara ini saya ya masih seperti biasa untuk di malam hari atau di weekend aja, Mbak. Sekarang gimana nih kalau misalkan mau bersepeda di kawasan DKI Jakarta? Ya kalau saya akan selalu update terus di info DKI Jakarta rute mana yang boleh saya lintasi dan saya tidak boleh lintasi, dan saya akan ikuti itu selagi itu aturan pemerintah. Pemprov DKI Jakarta memutuskan meniadakan 32 titik kawasan khusus pesepeda di Jakarta. Penambahan kasus COVID-19 yang masih sangat tinggi di ibu kota menjadi alasannya. Namun warga masih bisa bersepeda menggunakan jalur yang telah disediakan. Dari Jakarta, Armalina Yudi Rizaldi, iNews melaporkan. Pemahaman masyarakat akan pentingnya menggunakan masker dengan benar masih sangat minim. Ya betul sekali, karena hingga saat ini aksi protes hingga cekcok masih sering ditemukan saat razia kepatuhan protokol kesehatan yang digelar petugas Satpol PP di ibu kota. Pengendara motor di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat menolak ditindak saat terjaring razia kepatuhan oleh anggota Satpol PP. Pemotor terus melayangkan protes dan tidak mau menyerahkan identitasnya yang diminta petugas untuk didata. Penindakan dilakukan karena pemotor tidak memakai masker dengan benar. Pelanggaran serupa juga dilakukan sejumlah pengendara lain yang melintas di lokasi. Mereka lagi-lagi protes meski telah terjaring petugas. Dalam razia, petugas menindak puluhan pelanggar dan diberi sanksi denda dan sosial seperti menyapu jalan. Anggota kepolisian dari Satuan Polisi Jalan Raya PJR Tol Surabaya Gempol Minggu kemarin juga menggelar razia masker bagi pengemudi dan penumpang kendaraan yang melintas di jalan tol. Sejumlah kendaraan yang melintas dialihkan menuju rest area di kilometer 754 arah Waru menuju Gempol untuk diperiksa pengemudi dan penumpangnya. Pengemudi atau penumpang kendaraan yang tidak kedapatan tidak memakai masker diturunkan untuk diberi pembinaan pentingnya memakai masker sebelum diberi masker gratis untuk dipakai. Petugas membagikan lebih dari 200 masker kepada pengemudi dan penumpang kendaraan yang tidak memakai masker. Kesehatan dari Kementerian dan Presiden seluruhnya harus pakai masker. Salah satu upaya untuk mencegah penularan. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat bantah pemberitaan terkait dirinya yang telah melakukan tes vaksin. Ya, sementara itu Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac. Informasi mengenai suntik vaksin terhadap Gubernur Jawa Barat dibantah langsung Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, dirinya masih menunggu konfirmasi dari Bio Farma untuk jalani tes vaksin COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya akan jalani tes vaksin COVID-19 pada pekan depan. Kini dirinya telah mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan dan psikologis sebelum dites vaksin. Jadi saya belum dites ya, ada berita yang beredar, saya kira belum. Mungkinan paling cepat minggu depan. Secara psikologis baik, secara klinis juga baik, doanya mudah-mudahan dilancarkan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac Tiongkok. Hal ini dikarenakan Yana pernah terinfeksi COVID-19. Sebagai penyintas, ia disarankan untuk tidak ikut menjadi relawan karena ia dianggap telah memiliki antibodi tersendiri setelah sempat terinfeksi virus corona. Disarankan tidak karena saya udah pernah penyintas survivor, insya Allah udah punya antibodi. Bisi nanti ternyata saya dapat placebo, udah punya antibodi. Disarankan enggak lah. Tes vaksin COVID-19 Sinovac akan dilaksanakan pekan depan. Lebih dari 10 orang dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ikut menjadi relawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Gedung DPRD Jawa Barat ditutup selama 2 pekan akibat 38 pegawainya positif COVID-19. Dan sementara karyawan dan anggota Dewan diketahui positif dari hasil swab tes 12 Agustus lalu. Gedung DPRD Jawa Barat ditutup sehari setelah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kemerdekaan Presiden Republik Indonesia. Ini dilakukan karena 38 orang positif COVID-19 setelah dilakukan swab tes 12 Agustus lalu. Dari 38 orang ini, 7 diantaranya anggota DPRD Jawa Barat yang saat ini melakukan isolasi mandiri. 9 orang ASN dan sisanya merupakan pegawai non-ASN yang saat ini menjalani isolasi di BPSDM Jabar selama lockdown. Anggota Dewan, ASN dan non-ASN diizinkan untuk bekerja dari rumah. Wakil Bupati Kabupaten Waikanan Lampung Edward Antoni yang meninggal karena COVID-19 dimakamkan di kampung halamannya sesuai dengan protokol pemakaman jenazah COVID-19. Ya, Edward sempat dirawat sejak 8 Agustus lalu sebelum meninggal pada Minggu pagi. Setelah dilakukan pemulasaran di Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung, jenazah Wakil Bupati Kabupaten Waikanan Lampung, Edward Antoni, langsung dibawa ke kampung halamannya di Kampung Ramsai, Kecamatan Waituba, Waikanan Lampung. Pemakaman Edward Antoni dilakukan sesuai protokol pemakaman COVID-19. Lokasi pemakaman dipasang garis polisi sehingga pihak keluarga dan pelayat hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Sebelum dimasukkan ke liang lahat, jenazah terlebih dahulu disolatkan oleh petugas pemakaman yang menggunakan alat pelindung diri lengkap. Edward sempat dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Abdul Muluk sejak 8 Agustus lalu dengan gejala sesak nafas setelah pulang dari Jakarta. Ya, pemirsa, TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga temukan obat anti COVID-19 yang telah lolos uji klinis tahap 3. Obat ini diklaim bisa menyembuhkan pasien hingga 90%. Hasil uji klinis tahap 3 atau tahap akhir kombinasi obat anti COVID-19 Universitas Airlangga telah selesai. Uji klinis kombinasi obat anti COVID-19 ini adalah kerjasama TNI Angkatan Darat, Badan Intelijen Negara, dan Universitas Airlangga. Bersama Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Darat mendorong percepatan keluarnya izin edar obat anti COVID-19. Saya menghadap Ketua BPOM, jadi itu dalam rangka secara resmi kita mohon dukungan untuk percepatan izin ya. Kita harapkan dalam waktu yang dekat ini mendapatkan izin edar daripada Badan POM dan selanjutnya bisa kita produksi dan kita bisa gunakan untuk menjadi protokol kesehatan dalam proses penyembuhan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, pihak UNER mengklaim hasil uji klinis temuan obat COVID-19 mampu menyembuhkan pasien hingga 90%. Ternyata di sini dari hasil-hasil tersebut terjadi perbaikan klinis yang cukup signifikan, perbaikan lab cukup signifikan, dan juga clearance virus di hari ketiga yang cukup signifikan di atas 90%. Kombinasi obat anti COVID-19 ini pun masih menunggu izin edar untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.